adik-adik, selamat datang di Sekolah Minggu Online bersama Kak Nita dan Bang Yones. Nah, Bang Yones, Iya, kita Kak Nita. mau mulai ibadah online nih. Iya. Nah, sebelum mulai ibadah, kita berdoa dulu yuk, Bang. Oke, Kak. Nah, sebelum kita berdoa, kita angkat lagu pujian kita. Judulnya apa ya, Kak? Bapa Surgawi. Semua ambil sikap berdoa, dilipat tangannya, ditutup matanya, tundukkan kepalanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk segala berkat serta kasih setia Tuhan yang masih boleh kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan mulai ibadah online kami Bapa. Biarlah Tuhan yang boleh memberkati hati pikiran kami ya Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami tetap tertuju padamu. Berkati ibadah ini Bapa dari awal, pertengahan hingga akhir. Ini doa anakmu yang kurang sempurna ini Tuhan, melalui perantara putramu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Nah, Bang Yones. Iya, Kak. Bang Yones masih ingat nggak yang lagu ininya loh, Bang? Yang ada Kristen gitu. Kristen, coba abang tebak ya. Kristen yang sejati. Ya, benar sekali. Nah, adik-adik, kali ini kita nyanyi lagu Kristen yang sejati ditemani sama kakak sekolah minggu yang cantik-cantik. Halo Kak. Halo. Halo Kak. Oke semuanya, sebelum mulai, semua adik-adik yang di rumah ayo dulu bangkit berdiri. Iya, bangkit berdiri adik-adik. Oke, sudah bangkit berdiri, kita mulai ya. Sejati manusia cipta Allah, beroleh hidup kekal, beriman dan berdoa. Kristen yang sejati, dipimpin firman Tuhan, mutiara mahkota Allah. Oh Tuhanku, bantulah aku menjadi seorang Kristen yang sejati. Oh Tuhanku, bantulah aku di masa kecilku ini. Nah, Bang Yones. Iya, Kak. Biar lebih semangat lagi kan Bang Yones? Iya, Kak. Kita angkat satu pujian kita lagi Bang Yones. Yang lagunya ini loh Bang Yones, Hai kawanku, hai kawanku. Iya, Kak. Mari kita nyanyikan sama-sama ya, Kak. Oke, musik Bang Deswan. Hai kawanku, siapa namamu? Jabat tangan, sebut namamu. Hai kawanku, siapa namamu? Jabat tangan, sebut namamu. Kamu namanya siapa? Rosa. Kamu rumahnya di mana? Kamu cakep atau tidak? Cakep. Kamu kaya atau tidak? Ku tidak peduli kamu cakep atau tidak. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Ku tidak peduli kamu kaya atau tidak. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang
Iya, terus Terus Kak? kita ngapain lagi Bang Yones? Kita dengarkan ayat hafalan Kak. Ayat hafalan Bang Iya Yones. Kak. Nah, adik-adik, kita mau mendengarkan ayat hafalan. Ayo semua siapkan Alkitabnya. Nah, Kak, sebelum kita ayat hafalan, kitanya ngapain nih Kak? Kita nyanyilah Bang Yones. Nyanyi, Kita iya. angkat pujian kita, ku buka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, Semakin berbuah, besar, berbuah, makin berbuah. besar. Berbuah, 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 berbuah. Shalom adik-adik, bertemu lagi bersama Kak Idola. Nah, hari ini Kak Idola mau menambah satu ayat hafalan lagi buat adik-adik yang ada di rumah. Tapi sebelumnya coba ambil Alkitabnya. Sudah? Nah, Kak Idola rasa semuanya sudah mengambil Alkitabnya. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Markus 1 ayat 3b. Markus 1 ayat 3b. Yang sudah dapat katakan amin. Nah, adik-adik, kalau begitu kita baca dari alamat isi kembali ke alamat. 1, 2, 3 ya. Markus 1 ayat 3b. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Markus 1 ayat 3b. Nah, Kak Idola kasih waktu 5 detik buat adik-adik untuk menghafalnya. Oke, Kak Idola rasa semua adik-adik sudah menghafalnya. Coba dulu tutup Alkitabnya. Kita ulangi sekali lagi ayat hafalannya dari alamat isi kembali ke alamat. 1, 2, 3 ya. Markus 1 ayat 3b. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Markus 1 ayat 3b. Nah, itu adik-adik mudah untuk menghafalnya. Kak Idola buat gerakannya. Ikuti adik-adik. Kita sama-sama membacanya dari alamat isi kembali ke alamat. 1, 2, 3 ya. Markus 1 ayat 3b. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Markus 1 ayat 3b. Nah, demikian ayat hafalan kita hari ini. Sampai ketemu di ayat hafalan selanjutnya. Shalom. Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom. Apa kabar semua? Luar biasa. Luar biasa, memang luar biasa, sungguh luar biasa. Tuhan memberkati kita sehingga kita bisa bertemu kembali dalam ibadah minggu yang setiap minggunya kita ikuti. Baiklah, sebelum kita mulai ibadah kita berdoa saat teduh sejenak. Amin. Kita mulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 11 ayat 1 dan ayat 2. Tahama ende holoku asapu
Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa dan kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Kita bernyanyi kembali dari buku Ende nomor 376 ayat 1. Mari kita dengarkan hukum Taurat Tuhan, yaitu hukum Taurat Tuhan yang diambil dari titah pertama dan titah kedua. Kita sama-sama mengucapkannya. Titah pertama. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit atau yang ada di bumi, yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Demikian hukum Tuhan, kita sama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 695 ayat 1.
Adik-adik sekalian, mari bangkit berdiri, ambil sikap berdoa. Kita berdoa bersama-sama dan merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita sama-sama mengikuti doanya. Ya Tuhan Allah, Ya Tuhan Allah, ampunilah akan kesalahan kami, ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Ya, duduk kembali. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 688 ayat 1. Dongaki alana salah pambahenaki hatakulah kanang baru laki jorama. Ya, kita bangkit berdiri kembali. Ambil sikap berdoa, kita mengaku iman kepercayaan kita. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita mengucapkannya secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidupan yang kekal. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku Ende nomor 753 ayat 1 sampai 2 sambil kita mengumpulkan persembahan. Yesus di joloku
kita serahkan persembahan yang kita kumpul ini, kita berdiri. Berdiri, ambil sikap berdoa. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Shalom adik-adik semua. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Nah, Kak Nita, Ya Bang Yones, kita selanjutnya ngapain nih, Kak? kita mau mendengarkan firman, Firman Tuhan. Tuhan. Nah, adik-adik yang di rumah disiapkan Alkitabnya biar kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi kan Bang Yones, Iya, Kak. sebelum itu kita mau berdoa dulu. Iya, Kak. Sambil kita bernyanyi, firman-Mu pelita bagi kakiku. Disiapkan hati dan pikirannya. Firman-Mu pelita bagi kakiku.
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau masih memberkati kami pada saat ini ya Tuhan, hingga kami dapat melaksanakan ibadah online kami ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu menjadi pelita dalam hidup kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kakak guru sekolah minggu kami Tuhan yang akan memberikan firman-Mu ya Tuhan. Engkau berikanlah kebijaksanaan dalam menceritakan firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga tak luput dari dosa yang kami lakukan Tuhan. Kiranya Engkau menghapuskan semua dosa kami ya Tuhan, yang kami lakukan sengaja atau tidak sengaja, agar tidak terhalang oleh berkat-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, ini doa anak-Mu yang kurang sempurna, sempurnakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Kak Bella, mau memberikan firman Tuhan kepada adik-adik semua. Nah, semuanya persiapkan hati, persiapkan diri, dan persiapkan Alkitabnya. Semua duduk yang manis, kita akan membaca Alkitab. Semua buka Alkitabnya dari Perjanjian Baru, dari kitab Markus 1 ayat 1 sampai 5. Dari kitab Markus 1 ayat 1 sampai 5. Sudah dapat? Oke, semuanya sudah dapat. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini tentang Yohanes Pembaptis. Ya, siapa yang kenal Yohanes Pembaptis? Iya, Yohanes Pembaptis itu pekerjaannya membaptis orang-orang yang mau bertobat. Yohanes Pembaptis punya ibu namanya Elisabet. Lalu ayahnya bernama Zakaria. Nah, waktu si Yohanes ini dalam kandungan ibunya, Tuhan sudah punya rencana untuk si Yohanes. Ketika dia lahir, dia tumbuh besar, dan dia hidup sebagai pengembara di hutan. Nah, ketika dia di hutan, Tuhan yang sudah mempersiapkan pekerjaan untuk si Yohanes, yaitu menerima pesan dari Tuhan dan menyampaikan ke seluruh manusia tentang apa yang mau Tuhan sampaikan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Nah, apa yang dipersiapkan Tuhan? Bagaimana kita tahu bahwasanya Yohanes itu menerima pesan dari Tuhan, Kak Bella? Nah, tadi kita sudah baca di ayat 2. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Utusanku itu yang dimaksud Tuhan adalah si Yohanes. Mendahului engkau adalah Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Yohanes disuruh Tuhan untuk memberikan pesan kepada semua orang bahwasanya akan ada satu orang raja di atas segala raja yang akan datang ke dunia. Nah, untuk itu Yohanes menyuruh kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan raja itu. Bagaimana? Apa yang dilakukan Yohanes? Yang dilakukan Yohanes ada di ayat 3. Ada orang berseru-seru di padang gurun. Katanya, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Nah, Yohanes berseru-seru kepada semua orang bahwasanya kita harus mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus, karena Yesus akan datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, lalu setelah itu
dia berkata kepada manusia lagi di ayat yang keempat. Dia berkata, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Dan setelah orang-orang mendengar seruan dari Yohanes, banyaklah orang-orang Yudea pada saat itu datang untuk dibaptis dan mengaku diri sebagai pengikut Tuhan. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan ini, apa ya yang mau disampaikan Injil Markus sama kita semua? Ada 3 poin untuk kita sebagai anak-anak Tuhan yang harus kita kerjakan. Yang pertama adalah ada kata, ada orang berseru-seru daripada gunung. Artinya adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan mau dengar-dengaran seru-seruan atau suara Tuhan untuk kebaikan kita dalam kehidupan. Nah, kalau misalnya kita bilang kita anak Tuhan, tapi kita nggak mendengar suara Tuhan, kita nggak melakukan yang terbaik untuk Tuhan, sama aja kita bukan anak Tuhan. Karena Tuhan mau anak-anaknya itu mendengarkan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan bilang dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana Kak Bella kita bisa tahu bagaimana kita mendengar suara Tuhan? Kan Tuhan nggak datang langsung sama kita. Ya, ada cara Tuhan melalui baca Alkitab. Nah, itu menuju kepada pesan yang kedua. Pesan yang kedua ada katanya, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Nah, kata Tuhan, persiapkan dirimu. Ketika kita sudah mendengar suara Tuhan, bagaimana kita tahu bahwa itu suara Tuhan? Kita juga harus mempersiapkan diri melalui baca Alkitab, jadi anak yang baik, mengerti firman Tuhan, dan selalu taat akan firman Tuhan. Nah, dengan kita persiapkan diri untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kalinya, Tuhan sangat senang, Tuhan sangat bahagia melihat anak-anaknya mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya. Dan yang ketiga adik-adik, ada kata-kata di situ, luruskanlah jalan laginya. Artinya adalah Tuhan mau ketika dia datang nanti ke dunia ini, anak-anak Tuhan menyambutnya dengan sukacita, anak-anak Tuhan menyambut dengan persiapan diri yang baik. Bagaimana persiapan kita tadi? Bagaimana kita baca Alkitab, bagaimana kita mengerti firman Tuhan, bagaimana kita taat sama firman Tuhan, bagaimana kita memiliki perbuatan baik sebagai ucapan syukur. Nah, luruskan jalan itu yang terakhir adalah ada pesan Tuhan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, yaitu beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Nah, aplikasinya adik-adik untuk kita saat ini, bagaimana kita menjadi pemberi pesan bahwasanya Yesus akan datang kedua kalinya untuk menyelamatkan kita dan mengangkat kita ke surga. Tuhan mau kita memberitakan Injil tentang keselamatan, tentang karya Tuhan, bahwasanya hanya Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya yang kita percaya. Nah, demikian firman Tuhan untuk adik-adik dan untuk kita semua adik-adik. Kak Bella harap dihafal itu dan dilakukan 3 pesan dari firman Tuhan yang melalui Yohanes Pembaptis. Bagaimana kita mau dengar-dengaran, kita persiapkan diri jadi anak yang baik dan menyambut Tuhan Yesus dengan sukacita. Dan yang terakhir, kita mau menjadi saksi Tuhan dan mengatakan bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya yang kita percayai. Nah, demikian firman Tuhan. Kita mau akhiri firman Tuhan hari ini. Semua diam, duduk yang rapi, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk bagaimana Bapa kami mempersiapkan diri kami untuk menyambut kedatangan-Mu Bapa. Tuhan, kami tahu kami masih banyak belum mengerti lagi Bapa. Biarlah Engkau Tuhan yang mengajari kami tentang firman-Mu, tentang apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan, hari demi hari kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Bapa Surgawi, kami berdoa Tuhan untuk seluruh keluarga kami, untuk kedua orang tua kami, bahkan semuanya Tuhan yang mengenal dan mengasihi kami. Biarlah Tuhan yang memberkati segala sesuatunya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin.